Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, rekan-rekan mahasiswa peserta kelas mata kuliah hukum ini kejahatan siber ya, cybercrime, kejahatan siber. Di kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini kita bisa ketemu lagi walaupun sesuai edaran yang diberikan oleh rektorat ke perkuliahan di kelas yang diadakan di malam hari, sore sampai malam hari, itu dilaksanakan secara Zoom. Saya nggak tahu, tadi kalian terawih apa enggak ya? Yang ngambil kelas, kan ada 2 kelas sebelum saya ini. Nggak tahu pelaksanaannya gimana. Yang pasti tadi, ya kalau di kelas saya sempat terawih dulu ya. Ini ya, saya tadi sempat terawih, yang sebisa beribadah dengan baik kita. Ya, ini saya saksikan yang sudah join baru 34 orang. Saya biasanya kadang bingung juga sama Zoom ini. Di kelas kan kalian harus bersusah payah datang gitu. Itu biasanya angkanya cukup banyak. Ini nggak tahu kenapa Zoom pesertanya ada 34 orang. Nanti si pen kelasnya bisa merekap ya, ini yang hadir siapa saja gitu. Baik, Pak. Lalu mohon kerjasamanya untuk nanti direkap di presensi yang tertulis. Jadi nanti si pennya bisa bawa, bisa ke kampus atau nggak tahu lah. Kalian atur sajalah tanda tangan, penanda tanganan, karena wajib ada tanda tangannya. Berapa pertemuan dari pertemuan hari ini sampai tanggal berapa hari sebelum Ramadan Lebaran. Jadi nggak apa-apa lah di tanda tangan. Saya tidak terlalu banyak sibuk memikirkan presensi. Jadi saudara ya disaksikan para penghuni langit dan penghuni bumi, presensi saja tanda tangan, nanti dikoordinir sama dikoordinir sama si pennya. Tapi sekali lagi presensinya jangan dibawa pulang karena ada kejadian beberapa mata kuliah itu hilang. Ya, jadi nanti si pennya sesekali ke kampus ke ngatur sama yang lain gimana tanda tangannya. Gitu ya, kalian atur sendirilah. Yang penting saya tahunya ada tanda tangannya. Tanda tangannya sampai tanggal berapa tuh? Sampai tanggal ya selama bulan Ramadan ini. Kalau nggak salah tanggal terakhir kita akan ada pertemuan berapa kali di bulan Ramadan. Termasuk kemarin saya harus memberikan kuliah pengganti. Pekan kemarin saya mohon maaf betul nggak bisa datang karena saya memang masih ada tugas di luar. Kita ada 4 pertemuan nih. Hari ini 16, 23, 30, dan tanggal 6. Berapa hari sebelum Lebaran tuh kalian sudah pada pulang, tapi itu terjadwal masih kuliah. Nanti saya akan mengadakan UTS-nya saya undurkan setelah Lebaran. Jadi nggak apa-apa pertemuannya lanjut. Karena apa? Karena saya ingin UTS-nya itu ada di kelas saja, tidak tidak di rumah masing-masing. Gitu ya. Jadi kita akan lanjutkan ini pertemuan keempat ya. Ini juga baru pertemuan keempat. Itu terkait perkuliahan, teknis kuliah di bulan Ramadan. Dan intinya kita ikutin saja nyamannya bagaimana. Baik, agar memastikan bahwa ada orangnya di kelas ini yang ikut peserta, saya minta ada 1 orang memulai dengan mempresentasikan hasil bacaannya pada jurnal. Monggo ada yang mau atau saya acak gitu. Ada yang mau? Gak ada. Gak ada, saya acak saja berarti. Mahasiswa atas nama atas nama
Muhammad Isrofil. Ada orangnya? Halo, atas nama Muhammad Isrofil, ada orangnya? Ini sekalian saya ngecek. Nanti kalau nggak ada Ada orangnya, Pak. saya ya, Bentar, Pak. monggo dipresentasikan eh, hasil bacaannya pada jurnal yang dibaca. Ya, Monggo. sebentar Pak. Saya siapkan. Ya, sembari yang lain juga nanti mungkin akan saya cek. Saya di Zoom ini tantangannya adalah mahasiswanya ada namanya di Zoom tapi orangnya belum tentu ada. Monggo, monggo Mas Muhammad Isrofil. Mana ini Mas Isrofil? Baru masuk kuliah siapa yang baru masuk ya udah dia aja. Masih kita tunggu Mas Muhammad Isrofil untuk menyampaikan. Mana orangnya? Ada Pak. Sebentar Pak. Filenya berhamburan masih. Ya, kita tunggu. Monggo dipercepat, kita waktunya terbatas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini perlu Waalaikumsalam. di share screen nggak Pak? Oh, enggak, harus. Silahkan saja mau modelmu gimana, yang penting bisa tersampaikan kepada teman-teman. Monggo. Baik. Mau share screen juga boleh. Saya kasih izin. Cuma berbeda sedikit. Main dong. Sebentar Pak. Kalian di porsi rajin namanya. Apakah terlihat? Kamu Ya, sudah kelihatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu kalau puasa pada malam ini saya akan melakukan review jurnal terkait penegakan hukum terhadap pelecehan seksual melalui teknologi informasi cyber ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dapat kita lihat pada zaman sekarang ini teknologi itu semakin berkembang dalam kehidupan setiap orang. Menurut Kadir dan Tarwi
Triwahyuni, Teknologi Komunikasi dan Informasi, didefinisikan sebagai studi penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Sedangkan Turban mendefinisikan teknologi informasi sesuai dengan ungkapan. In its narrow definition, refers to the technologies side of an information system. It includes hardware, database, software, network, and other device. Pada perkembangan teknologi dan informasi memiliki pengaruh yang penting di Indonesia. Sehingga dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mendefinisikan sebagai berikut. Teknologi informasi merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, banyak manfaat yang didapatkan oleh setiap orang dan setiap lapisan masyarakat. Manfaat yang dapat dirasakan yaitu memudahkan kita dalam memperoleh informasi serta melakukan komunikasi, terbukanya peluang bisnis yang baru, adanya peningkatan kualitas serta kuantitas pelayanan publik, adanya peningkatan layanan informasi jarak jauh dalam bidang kesehatan atau telemedicine, terciptanya e-learning sebagai salah satu sarana dalam memperbaiki sistem pendidikan, seperti yang kita pakai open learning, terciptanya lapangan pekerjaan, memperkaya ilmu dan pengetahuan dalam semua bidang termasuk dalam aspek kebudayaan, dan terdorongnya proses demokrasi dalam segala hal. Selain itu, dalam perkembangan teknologi ada juga dampak negatifnya, yaitu individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik, meningkatkan penipuan dan juga kejahatan cyber, cyberbullying atau cyber harassment, konten negatif yang berkembang pesat, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas, menjauhkan yang dekat, mengabaikan tugas dan juga kerja, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna, dan menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Nah, zaman sekarang ini maraknya pelecehan seksual melalui teknologi informasi dan komunikasi. Pelecehan seksual itu sendiri dapat diartikan sebagai segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dapat dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Terhadap pelecehan seksual, pada saat ini banyak dijumpai tindakan pelecehan seksual atau cyber harassment yang dilakukan dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi maupun dalam lingkup teknologi jaringan global, cyberspace. Tindakan pelecehan tersebut memanfaatkan media teknologi dan informasi yang dilakukan oleh pihak pengguna sosial media dengan cara pengiriman pesan singkat, baik melalui aplikasi pada smartphone maupun yang dikirim melalui pesan elektronik, email. Seperti dalam kasus Via Valen yang baru terjadi pada tanggal 4 Juni 2018, Via Valen merupakan seorang public figure atau yang lebih dikenal sebagai seorang penyanyi. Ia menerima sebuah pesan direct message melalui aplikasi Instagram dari seorang atlet sepak bola nasional. Dalam pesan tersebut berbunyi, I want you sing for me in my bedroom wearing sexy clothes. Akhirnya Via Valen melaporkan kejadian tersebut kepada Komnas Perempuan karena merasa terlecehkan. Melihat banyak permasalahan yang timbul dalam masyarakat perihal tindak pelecehan seksual cyber harassment yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi dan teknologi jaringan global. Penulis merasa tertarik untuk membahas tersebut dalam jurnal dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi Cyber, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Baik, kita masuk pada pelecehan. Pelecehan itu berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Seks sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual bersifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan. Menurut Winarsunu, pelecehan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.
Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang dapat dirasakan oleh korbannya tidak menyenangkan karena perbuatan yang dilakukan tersebut menyebabkan korbannya terintimidasi, merasa terhina, atau tidak dihargai dengan membuat korban sebagai objek pelampiasan seksualnya. Adapun beberapa bentuk seksual sangat beragam, dari yang ringan sampai yang berat. Beberapa perilaku yang termasuk pelecehan seksual antara lain yaitu lelucon seks, menggoda secara terus-menerus dengan kata-kata tentang hal yang berkaitan dengan seks. Memegang ataupun menyentuh anggota tubuh, terutama pada organ reproduksi orang lain dengan tujuan seksual. Secara berulang, berdiri dengan dekat sekali atau hingga bersentuhan badan pada orang lain. Membuat atau mengirimkan gambar-gambar kartun atau hal lainnya yang terkait dengan seks, seperti pornografi, melalui media elektronik. Menunjukkan gerak-gerik tubuh, tatapan mata, atau ekspresi lain yang memiliki maksud atau tujuan seksual. Melakukan tindakan yang mengarah ke perilaku seksual dengan unsur pemaksaan, misalkan mencium atau mengajak berhubungan seksual. Melakukan kekerasan termasuk memukuli atau menendangi atau memaksa agar orang lain menuruti keinginan seksual sang pelaku kekerasan. Dan melakukan hubungan seksual dengan kekerasan atau pemerkosaan. Pada dasarnya ada 3 golongan bentuk pelecehan seksual, yaitu bentuk visual, bentuk verbal, dan bentuk fisik. Ya, di sini ada juga dasar hukum dalam penegakan pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini secara umumnya. Pada pasal 281 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ada pasal 282 KUHP, ini saya tidak bacakan semua karena panjang. Ada pasal 283 dan pasal 285, 286, 289, 290, 2 sampai dengan 291 KUHP. Nah, di sini ada juga aturan mengenai pelecehan seksual dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kita kenal sebagai Undang-Undang ITE. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pelecehan seksual dapat diartikan sebagai segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung dan sebagainya pada diri seseorang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Dalam pengaturannya, Undang-Undang ITE, bagi setiap orang yang mengirim informasi elektronik yang memuat unsur melecehkan dan merendahkan diri orang lain dan dapat dipahami oleh orang yang menerima dan memenuhi unsur yang disebutkan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, maka dapat dikenakan sanksi pidana yang dimuat sesuai pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE perihal alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian adanya tindakan pelecehan seksual atau kita sebut sebagai cyber harassment dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang ITE. Terima kasih, mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas. Nah, Sopir, bisa ditutup share screen-nya. Kita lanjutkan. Saya gantian yang share screen. Sebentar. Oke. Bisa. Baik. Rekan sekalian, mahasiswa
perkuliahan kejahatan siber yang saya banggakan. Saya ingin menyampaikan runtutan kelanjutan pembicaraan kita di mata kuliah kejahatan siber ini. Ya. Mau tidak mau kita harus mencoba mengulik sedikit tentang perkembangan. Yang pertama, perkembangan dari siber itu sendiri. Nah, lebih spesifik tentang penggunaan internet. Dulu orang mengasosiasikannya dengan komputer, tapi kita memperluas yang sekarang itu yang lebih luas bukan hanya hardware-nya, tapi yang lebih luas lagi malah software-nya. Dulu, di mana kejahatan siber itu berkaitan dengan tempat tertentu, komputer tertentu. Kenapa? Karena dulu pengguna internet itu ya dia mengaksesnya itu di PC. PC itu tidak ringkas di bawah-bawah. Gitu. Yang dulu sebelum era menjamurnya internet, Pak ini ngapain ngomongin yang lama ya? Sekali lagi, setiap akademik itu kita akan mengulas dari yang lama, dari yang jadul gitu sampai berkembang. Dan sekali lagi saya pernah menyampaikan di perkuliahan di kelas itu, apa yang kita katakan hari ini sebagai modern itu ya nanti 10 tahun lagi akan dikatakan jadul. Bisa jadi apa yang kita hari ini bangga-banggakan bisa jadi 10 tahun lagi tidak terpakai kan itu. Contoh di sini, sarana dulu gunakan PC atau nanti berkembang menjadi di generasi berikutnya lebih banyak digunakan laptop. Tapi sekarang itu malah yang banyak adalah penggunaan di gadget yang lebih kecil gitu kayak HP atau yang tablet dan sebagainya. Tidak lagi full mengandalkan apa namanya laptop dan sebagainya. Pelayanannya tuh model-modelnya, terus providernya seperti apa, lalu aplikasinya bagaimana, terus sebagai fungsi IT itu sebagai apa. Nah, gitu. Nah, itu perkembangan yang perlu saudara pahami, yang saudara juga, kita semua juga sebagai pengguna ya, internet ini tahu ke depannya seperti apa. Saya tadi sebelum kuliah ini membaca status teman saya. Sekali lagi ya, saya dulu sampaikan di pekan kemarin, saya itu kalau mau melihat ide-idenya orang-orang generasi saya ke atas, itu saya akan carinya di Facebook. Kalau mau cari yang ngetrend, saya akan cari di Instagram. Di Facebook tadi, saya menemukan satu pandangan bagus dari seorang direktur salah satu perusahaan yang fokus menyelenggarakan ya semacam kursus persiapan untuk S2 dan S3 di luar negeri. Dia menyampaikan begini, curhat dia. Dia katakan saya itu agak mengeluh. Saya carikan aja biar kata-katanya tidak miss saya. Beliau ini S2 beliau ini punya perusahaan namanya Scooters. Ya dulu S2-nya di dua tempat. Satu di Taiwan, satu di Singapura. Coba kan ya. Berarti levelnya bagus ya. Sekarang lagi ngambil doktor juga sih saya. Beliau juga punya perusahaan namanya Nano Center Indonesia. Baru saja tadi dia bikin status ya. Ya saya bacakan. Gua jujur belakangan ngerasa bersalah ngasih rekom ke beberapa orang tua atau ke beberapa teman untuk kuliah komputer. Kata dia, ngelihat perkembangan terbaru AI, kok kayaknya buat gue sih, kata surprise, kata dia, salah satu kerjaan gede yang akan tergantikan in near future dalam waktu dekat ini adalah programmer. Ya, jadi dia ini kan tadi saya ceritain dia punya lembaga kayak kursusan persiapan S2 S3
Termasuk dia sering ditanya oleh teman-temannya atau orang tua yang mau nyekolahkan anaknya, direkom sama dia untuk kuliah komputer spesifik lagi ke programmer. Tapi kata dia, sekarang nih perkembangan AI itu menjadikan bahwa kegiatan itu programming itu akan segera tergantikan oleh komputer. Percaya nggak percaya sih, kata dia. Makin yakin dengan skoromat untuk kawan-kawan programmer ya. AI ini dia sifatnya text based. Maksudnya ya itu persiapan yang program. Fase berikutnya akan motion designer, video editor. Dia sekarang gitu ya. Orang dulu editing hebat. Sekarang kan kita tinggal di beberapa aplikasi itu, nih tolong diedit. Ya, berubah tuh jadi editnya. Kalau dulu kan harus kita yang setting dan sebagainya. Walaupun memang dalam hal tertentu memang masih kita dibutuhkan. Tapi ternyata begitu. Perkembangan AI itu malah menyerang pekerja-pekerja, bukan pekerja keras, bukan robot. Kan dulu mikirnya, oh nanti pekerja kasar akan tergantikan oleh robot. Saat ini robot itu belum banyak masuk. Yang malah loncatnya itu kepada dunia teknologi informasi. Malah hardware base, kata teman saya ini, atau intinya kerja kasar yang masih lama, kata dia. Robot kayaknya udah belum bakal dalam waktu dekat, tapi ya bakal datang juga. Terus kuliah apa dong? Kata dia. Kalau kata Yuval Harari, ini dikutip oleh dia, kita tiba di masa nobody can predict how 20 years the world will look like. Kita memperkirakan 20 tahun lagi tuh bakal kayak apa. Gitu. Itu yang saya ingin sampaikan, bahwa sebelum kita spesifik lagi bagaimana memahami kejahatannya, memahami dunia IT itu penting. Wah, Pak, saya kan kuliah hukum. Di pertemuan sebelumnya sudah saya tunjukkan orang yang nipu dengan cyber apa namanya dia carding, dia mencoba meretas beberapa apa sih namanya kartu kredit dan sebagainya, itu mahasiswa olahraga kayak gitu, bukan mahasiswa IT. Maksudnya apa? Jadi kita sekarang ditantang di dunia ini untuk bisa memahami perkembangan, mengikuti perkembangan, memaksa diri, bukan hanya sekadar penikmat, tapi kita juga menjadi orang yang uh, tune in, masuklah di dunia itu. Saya ingin menunjukkan di sini, karena menarik di sini. Sampaikan, apa sih yang disebut cybercrime itu? Jangan-jangan apa yang kita maknai sebagai cybercrime 20 tahun lalu, 40 tahun yang lalu, itu berbeda dengan yang sekarang, atau nanti 20 tahun lagi berbeda. Apakah kejahatan yang semua yang menggunakan komputer itu yang disebut cybercrime? Apakah murni yang pakai sekarang itu, oh itu adalah yang menggunakan teknologi informasi, itu yang disebut cybercrime? Jangan-jangan cybercrime-nya sendiri itu berubah. Ini kata Gatterban, apakah tindakan dengan pisau bedah itu dioperasi adalah pelanggaran terhadap etika kedokteran, ataukah hanya kejahatan kriminal biasa? Maksudnya begini, sekarang kita menganggap kejahatan di dunia internet, dunia maya, itu tuh ada sesuatu yang wah sehingga perlu diatur sendiri, sehingga ada undang-undangnya. Nanti pekan depan kita akan coba masuk ke undang-undangan ITE. Ada undang-undangnya sendiri. Sama-sama penghinaan, beda antara yang di KUHP sama yang di dunia maya. Pengaturannya beda. Pencurian, sama-sama pencurian kan, yang apa carding tadi, penipuan dan sebagainya. Sama, tapi diatur, apakah penting untuk diatur berbeda antara yang ada di dalam KUHP dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang ITE? Ini kan pertanyaan buat kita. Memang kenapa harus berbeda? Sama kayak Gatterban mengatakan, apakah semua tindakan yang menggunakan pisau bedah dilakukan di dalam meja operasi gitu, ruang operasi, itu adalah kejahatan terkait dengan etika kedokteran? Pertanyaan unik kalau dikaitan dengan cybercrime. Apakah orang mencuri televisi, mencuri laptop, mencuri HP, itu kejahatan? Televisi misalnya di sini ya. Apakah mencuri handphone itu kejahatan handphone? Terkait
Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab untuk diri kita masing-masing. Misalnya, ada skenario disampaikannya. Mr. X mencuri printer dari lab komputer. Itu pencurian biasa? Apakah cybercrime? Mr. X masuk ke lab komputer, ya, lalu dia melakukan pengintaian di lab itu. Apa itu cybercrime? Ada Mr. X masuk ke lab komputer. Dia punya izin masuk, kemudian naruh bom untuk mematikan sistem komputer itu, untuk merusak sistem komputer di lab itu. Ya, apakah itu terorisme bom atau ini juga terkait dengan cybercrime? Pertanyaannya, mana batasan antara cyber? Kemarin kita sudah ngomong cybercrime begini-begini dengan teorinya begini-begini, menggunakan komputer atau terhadap komputer. Kan pertanyaan berikutnya, apa tuh batasannya? Apakah semua yang berkaitan dengan itu langsung dikategorikan sebagai cybercrime? Apa pentingnya sih Pak ngomongin ini? Penting karena yang kita bahas tentang cybercrime itu sampai dibuat mata kuliah tersendiri. Padahal di dalamnya sama aja, ada penipuan, ada pemerasan, ada pornografi porno juga. Kan kejahatan mohon maaf ya, menampilkan hal yang porno itu kan di KUHP juga diatur. Misalnya dia melakukan tindakan di tempat terbuka, itu bisa dikenai pidana. Cuma bedanya sekarang kan ini ada yang suaranya. Dengan kejahatan yang tadi ya saya sampaikan, ada pornografi, porno aksi yang dilakukan langsung, misalnya di lapangan. Kalau di luar negeri itu misalnya di beberapa negara itu kan ada mereka melakukan aksi demo, mohon maaf dia melakukan nudis itu nggak pakai baju, telanjang sama sekali. Apakah itu kan pornografi diatur? Nah, cuma masalahnya nanti apakah kalau menggunakan media direkam, disebarkan dengan internet, iya, itu dan sebagainya, apakah itu perlu diatur sendiri? Saat ini rezimnya iya, diatur sendiri karena itu dianggap kejahatan yang lebih besar dibanding kejahatan biasa. Korupsi itu pada dasarnya itu kan nolong. Pencurian ada sendiri, tapi yang disebut dengan korupsi itu diatur dengan undang-undang sendiri, diatur dengan hal tersendiri yang mana ada kekhususannya, bahkan dihukum dengan hukuman yang lebih besar. Bahkan sekali lagi ada lapasnya sendiri, penjaranya sendiri, lembaga pemasyarakatannya sendiri khusus korupsi. Di mata kuliah lain kemarin di semester kemarin misalnya saya mengajar tentang hukum pidana anak. Diatur sendiri anak itu sama melakukan kejahatan yang sama-sama melakukan pencurian, sama-sama melakukan pembunuhan mungkin, sama-sama melakukan kekerasan, sama-sama melakukan tindak-tindak pidana lain, tapi dia diatur sendiri. Kalaulah korupsi itu diatur lebih besar hukumannya dibanding pencurian biasa, sedangkan anak diatur lebih rendah karena dianggap dia anak-anak. Hukumannya diatur lebih rendah. Ada hal-hal yang dispesialkan karena dia anak. Pertanyaannya adalah, apakah cybercrime ini memang saat ini urgent untuk diatur sendiri? Menurut pemerintah saat ini iya. Apakah 10 tahun lagi nanti itu masih jadi, atau ini jadi barang biasa-biasa saja? Perlu saudara ketahui, dulu air conditioner AC itu kena pajak barang mewah. Setahu saya sekarang tidak lagi kena pajak. Ada barang-barang yang dulu dianggap barang mewah, sekarang tidak lagi dibayar pajak. Saya kasih fakta unik lagi. Saya pun tidak paham secara detail karena merasakan secara hidup tidak pada zaman itu ya. Belum paham lah waktu saya zaman itu. Tahu nggak saudara, kalau dulu waktu saya masih kecil, itu ada orang menagih untuk apa? Untuk orang-orang yang punya televisi karena nonton siaran itu berbayar. Dulu gitu. Terus dirubah gratis semua. Sekarang berubah lagi. Nonton itu tidak lagi penting Pak, apa namanya? Yang siaran gratis itu ada siaran-siaran yang berbayar.
yang berbayar atau dibatasi, oh ini mau akses ini ya, oh ini pakai Netflix, oh ini pakai video, ini pakai ini pakai ini. Ini kan perkembangannya terus sampai hari ini yang disebut cybercrime itu memang masih dispesialkan karena ada kekhususannya. Kita tidak tahu ke depannya apakah yang disebut cybercrime itu masihlah sama dengan penspesialan itu. Contoh nih, menentukan itu. Ketiga kejahatan di atas, 1, 2, 3 ini adalah kejahatan yang biasa. Apakah kejahatan di atas bisa disebut sebagai kejahatan cybercrime? Apakah di atas tidak dapat terjadi apabila teknologi komputer tidak ada? Kejahatan di atas dituntut dengan kejahatan biasa atau dituntut dengan cybercrime? Di tahun 2002 atau 2001 ada bom Bali itu, pemerintah tidak punya instrumen hukum untuk mengatasi terorisme secara spesifik. Sehingga setelah kejadian bom Bali itu, pemerintah membuat satu undang-undang namanya Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana terorisme. Diatur tersendiri. Pada dasarnya kan terorisme yang terjadi di bom Bali itu orang dibunuh, intinya gitu. Tapi ternyata instrumen di dalam KUHP dianggap tidak cukup mewadahi apa yang disebut dengan tindakan terorisme itu. Sehingga perlu diatur lebih spesifik lagi di undang-undang tersendiri. Nih, contoh perkembangan kejahatan. Kita lihat datanya. Dulu, kejahatan itu pra-internet. Dulu kan ada eranya namanya, dulu itu web itu kan jaringan awalnya tuh dibentuk ya lokal. Bahkan dulu kepentingannya untuk kepentingan mata-mata, kepentingan perang. Jadi misalnya dalam satu rumah, laptop yang di sini bisa dibuka datanya bisa dibuka di kamar sebelah dan sebagainya. Tapi hanya internal di rumah itu. Lalu kan berkembang, ya nanti masuk ke dunia internet yang tersebar. Kan konsepnya sama tuh. Tapi ini lebih luas lagi, bukan hanya di satu tempat, bukan satu rumah itu saja. Nah sekarang, dan kalau dulu tapi masih berbatas hardware-nya. Sekali saya omongin ya, dulu itu fokus sekali kepada hardware. Sekarang perkembangannya itu lebih fokus pada jaringan yang sifatnya bukan lagi hardware, tapi lebih karena software. Dulu perangkatnya komputer. Berkembang lagi komputer yang terhubung dengan internet. Sekarang tidak lagi bahasin komputer. Dulu isunya ngomongin komputer. Dulu HP itu ya jauh. HP nggak bisa melaksanakan tindakan-tindakan yang bisa dilakukan di. Dulu buka email ya pakai laptop, pakai PC, nggak pakai HP. Tapi kan perkembangannya ternyata HP itu bisa mengakses yang sama yang diakses oleh komputer. Dulu gitu ya. Dulu nggak gitu. HP itu punya fungsi sendiri, laptop punya sendiri-sendiri. Dulu waktu pertama-tama ada WhatsApp, saya masih ingat itu 2014, 2015, 2016, sekitar 2015, 2016. Itu WhatsApp itu hanya bisa diakses via HP. Belum ada WhatsApp web yang ada di komputer. Baru teman-teman di siang-siang teman saya ngasih tahu, di sini udah ada loh, jadi masih dicoba. Dulu WhatsApp ini pun dulu masih ingat di awal-awal itu. Nggak tahu kalian usia berapa waktu itu. WhatsApp itu tidak ada grup, dia one to man, orang ke orang saja, tidak ada grup. Sekarang yang banyak ada grup. Wow, entah berapa banyak grup yang ada di itu kan perkembangannya terus. Lalu sasaran pelakunya siapa? Nah ini yang perlu diperhatikan juga, kenapa masih ada penspesialan pada cybercrime karena lingkup regulasinya ini. Jadi saya akan bicara pengantar ini dulu sebelum nanti masuk ke undang-undang. Kenapa beda? Ternyata kalau dulu atau apa yang diatur di dalam tindak pidana biasa itu lingkup regulasinya itu wilayah lokal saja.
sebesar-besarnya nasional. Tapi kalau di cybercrime ini kejahatannya meluas, bukan hanya tersekat di batas negara, tapi batasnya lebih luas lagi, dia menjangkau lintas negara. Ini yang menjadi perhatian lebih. Kenapa disebut dengan cybercrime, kejahatan siber itu penting juga untuk diatur secara spesial, secara khusus. Ternyata waktunya habis. Oke, saya tidak akan perpanjang karena ini bulan Ramadan. Saya sudah, jadi itu nanti sekali lagi ya, tolong presensinya nanti tetap harus ditandatangani, nanti diatur, koordinasikan sama si pennya. Dan pastikan ya saudara memenuhi presensi tersebut. Kalau nanti ada presensi yang tidak terpenuhi kan nanti akan direkap bukan oleh saya, direkap oleh Prodi dan BAA. Nanti jangan-jangan tiba-tiba saudara namanya dicoret, tidak bisa mengikuti ujian. Juga tolong diperhatikan di open learning saudara, progresnya terpenuhi, dan kemarin saya sudah koordinasi sama Stephen kelasnya, format penulisan tugasnya sudah ada di tersebut, sudah bisa diakses ya. Kalau belum bisa nanti silakan dikoordinasikan ke saya. Gitu. Saya kira gitu cukup ya. Kita habis sudah 21. Demikian kelasnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.